Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Salam damma. Wa zidna ilman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharaki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan mansubatil asma pada bab yang baru. Alhamdulillah sudah dua keadaan ya, dua halatun nasbil ismi atau mansubatul asma yang kita lalui, yaitu khobar kana dan isim inna. Biasanya kalau di pembelajaran formal itu ya ada evaluasi ya. Evaluasi atau bentuk ulangan ya. Bentuk ulangan. Biasanya seperti itu. Tapi kebiasaan anak dari dulu ya, mungkin jenengan sudah tahu, yang pernah anak ajar, itu tidak ada kecuali mid biasanya Pak ya. Biasanya mid. Tapi kalau dulu kata bersama ada. Bersama ada ulangan harian ya, tasrif itu ya. Karena materi kita banyak dan pertemuannya hanya sepekan seminggu ya. Sekali dalam sepekan ya. Berbeda dengan formal, biasanya sepekan itu bisa berkali-kali. Bisa 2 kali, 3 kali. Nah, enggak apa-apa, yang penting nyampe kepada tujuan yang kita inginkan dari belajar bahasa Arab, bisa baca kitab. Meskipun misalkan ujian midnya, ujian UASnya atau rapotnya misalkan angkanya kurang enak dipandang, yang penting bisa praktek baca kitab. Nah, dan insyaallah untuk mapelana, untuk madahana ini mansubatul asma kita selang-seling. Kemarin kita sering menunjuk yang baca yang santri baru ya, dari kelas 1. Sekarang enggak apa-apa, diselang-seling, kadang kelas 1, kadang kelas 2. Nah, kelas 2 sambil latihan baca kitab. Nah, harus lebih bagus ya. Yang kemarin alumni kelas 2 dan masih ikut belajar lagi. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan maf'ul bih. Kemarin kita la nafil jinsi selesai ya. La nafil jinsi apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya, kemarin kita sudah selesaikan, alhamdulillah. Kalau dia tidak nakiro isimnya, kalau ada pemisah, kalau ada huruf jar, itu juga sudah kita bahas. Terus berkaitan dengan la siyama juga ya, juga kita sudah bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung dari manya, kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada bab baru, yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih halaman 66. Dan untuk maf'ul bih ini fokusnya kepada jumlah fi'liyah Pak ya. Kalau kemarin kita isim inna dan khobar kana dan isim inna itu kan jumlah ismiyah. Sekarang maf'ul bih itu adalah jumlah fi'liyah. Waalaikumsalam. Jumlah fi'liyah. Dan kita singgung sedikit di awal pertemuan itu, antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah sejatinya atau sungguhnya itu lebih mudah yang mana? Jumlah fi'liyah. Nah, kuncinya satu, jenengan tahu arti atau terjemahan dari fi'il tersebut. Jumlah fi'liyah intinya di situ. Fi'il tersebut. Ya, kembali ke pelajarannya Ustaz Abu Usama. Tasrifan itu penting. Nah, penting dan terjemahnya juga penting. Dan yang tidak kalah pentingnya, salah satu tujuan dari ilmu tasrif, karena bahasa Arab itu atau fi'il itu ada fi'il mujarrad, ada fi'il mazid ya. Mujarrad itu 6 wazan ya. Terus mazid itu ada mazid 1 huruf, mazid 2 huruf, ada mazid 3 huruf, ada mujarrad yang rubai juga ya. Ada rubai mazid juga. Nah, termasuk tujuan penting dari belajar ilmu tasrif, ketika kita mendapati wazan yang hampir mirip tetapi dalam penggunaan sangat berbeda.
Misalkan dari alima, ketika ditambah af'ala a'lama berbeda artinya. Ketika tafa'ala ta'allama juga berbeda. Ketika allama berbeda. Di situ yang penting jenengan ketahui dari ilmu sorof. Kalau jenengan sering atau sudah banyak perbendaharaan dalam masalah seperti itu yang mirip-mirip tetapi artinya berbeda, itu bagus. Nah, itu nanti sangat mempengaruhi dalam kualitas ketika membaca kitab, dan pemahaman juga berbeda. Misalkan Muhammadun alima, artinya Muhammad mengetahui. Muhammadun a'lama, berarti Muhammad a'lama memberitahu, mengiklankan. Muhammadun allama, kalau allama mengajarkan. Muhammadun ta'allama, iya. Jadi Muhammadun alima, berarti Muhammadun itu alimun. Ya, Muhammadun a'lama berarti Muhammadun mu'limun. Muhammadun ta'allama berarti Muhammadun muta'allimun. Muhammadun allama berarti Muhammadun mu'allim. Muhammadun darosa, Muhammadun darrosa, Muhammadun tadarrosa. Itu penting. Muhammadun ya fiil-fiil yang lain. Itu salah satu salah satu tujuan dari belajar ilmu sorof. Jadi bukan hanya geleng-geleng kepala tasrif. Itu penting. Jadi biar semangat metode. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tidak kalah pentingnya kayak tadi. Makanya sering dulu kita kebiasaan atau adat kita dulu di pondok itu untuk memperkuat ilmu tasrif ketika membaca nanti ditanya, "Lah kenapa kok dibaca seperti itu? Wajahnya seperti itu." Kalau dia paham konteks kalimatnya berbicara tentang apa dan dia tepat, oh ini nih Muhammad ini mengajari temannya, berarti ini Muhammadun allama sadiqahu, bukan Muhammadun alima sadiqahu. Jauh baina sama wa sumur. Jadi kembali ke pembahasan kita, itu hanya sekedar muqaddimah. Maf'ul bih bukan hanya Muhammadun daraba Zaidun kalban, ya. Kalban maf'ul bih mudah ditebak. Nah, tapi banyak sekali di sana peran dari ilmu tasrif. Peran dari ilmu tasrif tentang pecahan-pecahan fiil tersebut. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada al-maf'ulu bihi halaman 66 bab baru, mansubatul asma yang baru. Nah, yang baca bawa santri lama dulu. Santri lama. Oh, Pak siapa? Pak Zainal. Nah. Sambil praktek baca kitab. Nah, nanti ana dikit-dikit membenahi. Nah, Bismillah, qala al-muallifu al-maf'ulu bihi. Okay. Al-awwalu al-maf'ulu bihi ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'ili wala tataghayyaru ma'hu suratul fi'li. Mislu yatlubul aqilul alama. Alima. Yatlubul aqil ilmu. Ilma berarti. Al-ilm. Yatlubul aqilul ilma. Al-ilma maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Tukarrimut taulatul mutawaffiqin. Tafa'ala. Mutafawwiqina. Al-mutafawwiqin maf'ulun bih mansubun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkaris salimi. Jam'u mudzakkarin salimun. Nah. Jam'u mudzakkaris salimin. Lanjut. Wa halallahul bai'a wa harramar riba
Nggih. Al-bai'a maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Nggih. Ar-riba maf'ulun bihi mansubun bil fathati Bi fathatin muqaddaratin. dinaatkan. Bil fathatin muqaddaratin. Nggih, itu kurang titiknya itu. Nggih, jazakallahu khair Pak Zainal. Nah. Baik, kita masuk ke bab baru, kata beliau al-maf'ulu bih. Maf'ul bih. Nah, terjemahnya maf'ul bih. Nah, sudah menjadi istilah yang paten maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu apa? Isim yang nasab, jelas karena mansubatul asma. Nah, isim yang nasab yang menunjukkan atas apa? Man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Nah, sesuatu atau objek yang terjatuh padanya pekerjaannya subjek, pekerjaannya fa'il. Atau ringkasnya ya objek dari objek dari pekerjaannya subjek. Objek. Wala tataghayyaru ma'ahu suratul fi'li. Dan ini ana nyampe poin ini ana lupa lagi. Wala tataghayyaru ma'ahu suratul fi'li, dan bentuk fi'ilnya tidak berubah bersama dia. Maksudnya apa? Ana lupa lagi. Nah, selalu terulang-ulang tapi lupa maksudnya apa? Di situ apa terjemahnya, Pak? Bersama tidak berubahnya bentuk fi'il. Maksudnya gimana ya? Bentuk fi'ilnya tidak berubah. Nah. Okay. Bersama tidak berubahnya bentuk fi'il. Maksudnya gimana, Pak? Ada yang memiliki maklumat atau pengetahuan seputar hal ini? Intinya objek, Pak ya. Intinya objek begitu. Yang dikenai pekerjaannya fa'il, wis begitu aja. Soalnya kalau di buku-buku lain ya wala tataghayyaru ma'ahu suratul fi'li itu enggak ada gitu. Ini beliau mendatangkan seperti ini, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Intinya objek dari fi'il yang muta'addi ya. Fi'ilnya fa'il dan fi'ilnya adalah fi'il yang muta'addi. Nah, baik dia itu objek atau maf'ul bih pertama atau maf'ul bih kedua, karena maf'ul bih nanti akan kita pelajari enggak hanya satu. Nah, dan kami ulangi poin terpenting dalam pembahasan maf'ul bih itu pada fi'ilnya. Jenengan harus menganalisa, harus tahu betul fi'ilnya ini adalah fi'il yang muta'addi. Harus tahu terjemahannya. Kalau tidak bisa, ya enggak bisa ketemu maf'ul bih. Nah, tidak bisa ketemu maf'ul bih. Terus beliau mencontohkan yatlubul aqilu al-ilma. Nah, jadi orang yang berakal itu akan mencari ilmu, al-ilma ya. Kalau alam, bendera ya. Kalau alam, makhluk atau alam selain Allah. Nah, jadi sini al-ilma. Nah, seorang yang berakal itu akan mencari apa? Ilmu. Nah, mana maf'ul bihnya? Al-ilma maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Nah, mansubun bil fathah dari isim mufrad. Contoh yang kedua dari isim apa ini? Jamak mudzakkar salim. Di sini tukarrimud daulatu. Nah, tukarrimud daulatu. Coba kita kembali ke poin yang ana tadi bilang penting, yaitu syarat terpenting kita mengetahui maf'ul bih itu pada fi'ilnya. Di sini ada fi'il ta kaf ro mim. Kira-kira bisa menjadi wazan apa aja, Pak? Dan apa terjemahannya? Nomor 1. Coba anak tanya yang lama dulu, Pak Bambang. Ada fi'il ya. Nah, ini kita ketahui dia fi'il ya. Fi'il. Nanti kalau jenengan nggak baca fi'il nggak akan ketemu maf'ul bih. Karena ini bisa dibaca bukan fi'il ini. Kita tentukan dulu dia fi'il. Bisa dibaca apa aja Pak Bambang? Satu aja. Karroma, yukarrimu. Berarti itu karrimu nggih. Gimana?
Yang penting bentuknya seperti ini, bisa dibaca seperti apa aja. Berarti apa? Berarti tukarimu ya. Tukarimu. Berarti tukarimu di sini hiya ya. Maksudnya untuk perempuan ya. Tukarimu satu. Terjemahnya apa kalau tukarimu Pak Bambang? Dari wazan karroma yukarimu. Apa terjemahnya? Memuliakan. Baik, yang kedua, jenengan. Pak siapa? G, Pak Rohyadi. Bisa dibaca apa lagi? Biar memunculkan masalah. Nah, dia terbiasa dengan masalah. G. Takar Roma. Berarti fi'il madi ya? Ya, tafa'ala. Ya ada Pak, takar Roma ya takar romu. Apa takar Roma itu? Siapa yang tahu? Kalau tadi Pak Ombang, karroma yukarimu, dibaca tukarimu, memuliakan betul. Takaroma ada juga. Apa? Saling memuliakan, tafa'ala, tidak. Misalkan begini Pak, Anas sering mendengar ini dulu ketika di studio Ustaz Anas. Takarramtu bihuduri Syekh, misalkan takarramtu bihuduri Syekh Fulan. Sering kayak gitu beliau. Takarramtu wa farihtu bihuduri Syekh Fulan min baldah Saudiyah misalkan. Apa kira-kira terjemahnya? Hah? Tebak-tebakan aja. Enggak apa-apa. Hah? Takarramtu, apa? Mengharuskan kurang tepat. Begini bentuknya. Takarramtu wa farihtu bihuduri Syekh Fulan min Saudi misalkan. Takarramtu wa farihtu bihuduri Syekh Fulan. Apa kira-kira? Hah? Saya menyambut dan saya bahagia. Hampir tepat ya, tapi kurang tepat. Apa Pak kira-kira? Hah? Merasa mulia. Nah, merasa mulia. Takarramtu. Merasa mulia. Nanti jenengan kalau mendapati takarroma itu begitu. Merasa mulia. Takarramtu. Dan tadi Pak Embang karroma yukarimu itu muta'addi. Kalau takarroma lazim. Baik, itu yang kedua dari Pak Rohyadi. Yang ketiga, ada lagi yang kelas lama, nggih? Apa? Tukrimu, ya tukrimu. Anggap ini gundul ya. Soalnya di sini di atasnya ro itu ada apa? Tasdid. Kalau tasdid sudah bisa. Anggap ini nggak ada. Iya. Dari akroma yukrimu, ikrom. Ikromul walidin. Apa artinya Mas? Mas apa? Mas Susilo ini. Okay. Apa artinya akroma yukrimu? Iya sama seperti punya Pak Bambang. Apa artinya? Iya makanya fa'ala dengan af'ala itu lita'diyah. Salah satu tujuan dari wazan af'ala dan fa'ala rata-rata fi'il yang dimasukkan wazan af'ala sama fa'ala itu lita'diyah. Menjadikan fi'il tersebut muta'addi. Begitu. Kan kayaknya di tasrif dulu sama Ustadz Abu Sama dibahas ya sedikit banyak. Iya, tujuan-tujuan wazan. Kalau tafa'ala lil musyarakah, af'ala sama fa'ala lita'diyah. Kalau istaf'ala itu litolab ya. Iya. Itu penting di situ. Ada lagi? Kelas 2 masih ada? Enggak ada yang kelas 2 kemarin. Pak Sumanto belum datang. Oke? Oh Pak Zainal. Oke Pak Zainal. Pak Zainal, wazan apa lagi ini? Anggap di atas ro enggak ada tasdid ya, melontos ya. Karoma bisa nggak? Karoma. Bisa berarti. Apa? Karoma yukrimu. Karuma. Faula. Faulanya satu. Faula. Yafulu. Karuma yakrumu. Karomatan karim. Apa artinya Pak Bambang? Mulia. Ya mulia atau dermawan bisa. Hada rojulun karim. Dari karumar rojul fidyafah. Ini laki-laki ini dermawan dalam apa?
menyambut tamu misalkan. Karuma yakrumu karomatan karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti berapa tadi? Pak Bambang karoma jenengan takar Roma, Mas Susilo akroma karuma. Masih ada? Yang kelas 1, dari kelas 1. Mas Ahmad. Oh, sahabat ini, Mas Arif. Apa masih ada, Mas? Dan artinya beda-beda ya tadi, Pak ya. Nah, makanya ketika harokatnya gundul alias gondrong, tidak gondrong, jenengan nanti, Ustaz gimana Ustaz? Kalau gondrong bentuknya seperti ini, ana pilih wazan yang mana? Ya kalau jenengan paham konteks kalimatnya insya Allah bisa memilih. Kalau tidak bisa terbaca di dalam konteks kalimat itu Ustaz. Jadi semuanya bisa benar Ustaz. Ya wes Pak, bisa benar semuanya. Tapi kalau dalam konteks kalimat insya Allah wes jelas nanti pilih wazan yang mana. Nah, monggo Mas Arif. Ah? Karima? Ada karuma, ada karima. 2 wazan. 1 aja. Nggak boleh ta'adud. Iya, kalau udah dipakai di fa'ula, memang ada Pak sebagian fi'il yang dia itu meskipun mujarrad, ada 2 wazan ada. Ada. Anda lupa menemukan berapa fi'il itu, kan ditanya sama Ustaz. Wazannya ini, loh Ustaz, ini sauluha itu, sauluha kalau nggak salah. Sauluha yasluhu bisa, solaha yasluhu kalau nggak salah bisa. Itu. Memang ada wazan-wazan yang memiliki fi'il-fi'il yang memiliki 2 wazan, tapi nggak banyak. Nah, untuk karuma 1 aja ya. Ya. Karim makanya nggak ada. Nah, lanjut kembali kepada tasrif karena itu kunci maf'ul bih. Nah, kunci maf'ul bih. Nah, kata beliau mutafawwiqin. Nah, tukarrimu ini yang dipilih tukarrimu ya, atau tukrimu bisa. Cuma karena ada tasdidnya jadi kita tukarrimu. Artinya memuliakan. Artinya terjemahannya negara tersebut memuliakan al-mutafawwiqin. Al-mutafawwiqin. Dari wazan apa? Nah tanya kelas 1. Dari kelas 1 Mas Jatmiko. Al-mutafawwiqin dari wazan apa? Tafa'ala. Berarti fi'il madinya tafawwaqa. Tafawwaqa. Tafa'ala. Nah, tafa'ala. Aslinya Mas Ahmad tafa'ala apa? Tafawwaqa Mas Ahmad? Asli 3 huruf. Fawwaqa. Hampir tepat. Itu yang asli-asli ori. Faqo asluhu fawaqo. Enggak belajar ilmu i'lal dan ibdal Pak ya? Ya enggak belajar, enggak apa-apa. Itu faqo, dari faqo ya fuku. Mengungguli. Faqo Ahmad Muhammad fin nahwi misalkan. Muhammad mengungguli Ahmad dalam nahwu. Faqo ya fuku. Faqo ya fuku. Nah, diambil wazan tafawwaqo. Nah. Ya seperti itu. Takarrama tukarrimud daulatu al-mutafawwiqin. Al-mutafawwiqin maf'ulun bih mansub bil ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, bacanya jam'u terus dimudhafkan mudzakkarin terus salimun. Salimunnya salamualaikum wabarakatuh. Salimunnya naatnya dari jamak. Nah, jam'u mudzakkarin salimun. Nah. Terus contoh yang ketiga wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kunci fi'il muta'addinya mana Pak atau Masnya yang belakang siapa? Mas Mahfud. Kita di awal-awal pembahasan maf'ul bih kuncinya di fi'il muta'addinya. Mana di sini kuncinya, Mas? Ahalla wazan apa? Anak murojaah Ustaz Abu Samah enggak apa-apa. Maf'ul bih kuncinya di situ. Af'ala. Aslinya ahalla apa artinya? Menghalalkan. Af'ala. Sulasi mujarradnya?
Ahalla kan sulasi mazid, satu huruf nggih, ahalla. Artinya menghalalkan. Coba ditasrif dulu ahalla. Nggih. Nggih. Ingat dulu pondok meskipun udah kelas tinggi sama Ustaz tahun diminta tasrif. Ente kayak kelas dulu lagi kalau nggak bisa tasrif. Padahal udah kelas tinggi wes bacanya wes koyo apa Pak? Koyo kereta api ekspres. Tapi ditanya, wah antum harus meroja mutarat lagi, tasrif lagi. Ditanya, ahalla? Hah? Hah? Ahalla yuhillu? If'alan ihlalan muhillun muhallun ya. Baik, sulasi mujarradnya apa Mas? Halla. Apa artinya halla? Halal. Halal mutaaddi lazim. Hah? Lazim, Pak. Halla yahillu halal di logo MUI makanan halal. Dari wazan apa? Halla yahillu. Ahalla yuhillu menghalalkan. Halla yahillu halal. Hadza ta'am misalkan hadza ta'am halalun atau ihlalun? Hadza ta'amul halal. Dimudhaf ilaihkan. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Halal. Nah. Jadi seperti itu, Pak. Nah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Harrama sama. Harrama artinya mengharamkan. Kalau mazidnya lazimnya harim perempuan. Haruma, iya. Nah, kalau halal yahlu, kalau haruma yahrumu. Nah. Haruma yahrumu haram. Nah. Kalau harrama yuharrimu mengharamkan. Nah, at-tahlil wa tahrim minallah. Nah, tahlil penghalalan dan pengharaman itu mutlak miliknya Allah, miliknya syariat. Nah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-bai'a maf'ulun bi mansubun bil fathah karena mufrad, ar-riba maf'ulun bi mansubun bi fathatin muqaddaratin karena isim maksur. Nah, karena isim maksur. Nah, jadi seperti itu. Kunci di dalam maf'ul bi adalah fi'il muta'addinya. Jangan sampai salah menebak atau menilai sehingga kurang cocok. Nah, ada pertanyaan sebelum lanjut? Bismillah. Oke, moga Mas Mahfud. Apakah setiap fi'il sulasi mujarrad memiliki fi'il mazid begitu? Nggih, ada mazid 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, nggih. Apakah semuanya misalkan tadi halla ya. Nanti ahalla. Ya, ahalla. Berarti af'ala. Apakah di fa'ala atau tafa'ala atau istaf'ala apa harus ada begitu? Enggak harus ada. Enggak harus ada. Jadi ketika dia di mujarradnya misalkan wazan fa'ula atau fa'ila atau fa'ala terus di mazid 1 huruf, mazid 2 huruf, mazid 3 huruf harus ada, tidak harus ada. Jika harus ada, yaitu kembali kepada bahasa Arab sendiri. Bahasa Arab sendiri. Nah, kalau jenengan terbiasa dengan buka kamus semakin terasah kemampuan jenengan seperti ini. Karena di kamus itu nggak seperti kamus sekarang, ya. Kamus sekarang, apalagi untuk anak-anak ya. Misalkan 100 kata, 200 kata, 1000 kata, itu kan hanya langsung. Misalkan mufradatnya kahruba, listrik, langsung begitu ya, langsung instan. Tapi kalau kamus-kamus dulu Pak, Muhammad Yunus saja itu masih lumayan. Jadi dikasih istiqoknya, pecahannya ya kan. Sehingga memang lebih sulit tetapi lebih banyak, lebih mengasah. Nyari satu ku angil tenan wis, kamu sing ini aja enak. Langsung ketemu kahrubai misalkan.
Nah, atau misalkan mim saha, langsung ya sekarang mim saha. Kalau kamus dulu enggak, jenengan mim saha dari masaha. Masaha dicari-cari. Nanti masaha yang masaha nanti ada di situ mungkin ya bisa 2 halaman atau 1 halaman jenengan dicari. Tapi memang apa ya, ketika jenengan terbiasa ya lebih enak yang ini yang kamus dulu. Banyak jenengan dapatnya meskipun ya lama. Sesuatu yang berkualitas biasanya kan memang apa Pak ya? Mahal bayarannya Pak ya. Waktu prosesnya lama, iya. Sering santri tanya, "Set, atau dulu ketika di Jember, lah antum baca kok jarang buka kamus?" Wah, anak baca sekarang buka kamus lah. Iyalah, iya. Antum prosesnya masih setahun, anak dari dulu. Nah, kok bisa seperti itu? Sering baca, sering buka kamus. Nah, kalau antum pengen langsung kayak sekarang instan ya nggak bisa. Semua butuh proses dan memang harus capek. Nah, apalagi kamus yang lisanul Arab berapa jilid ya, kamus Pak ya. Nah, dulu kita minimal kalau santri disarankan sama ustadz itu Mu'jamul Wasit. Mu'jamul Wasit itu satu segini tebal. Dulu tentengannya Ustadz Abu Baidah, menantu Ustadz Aun itu Mu'jamul Wasit. Kemana-mana itu, padahal orangnya kecil, tapi kemana-mana wes. Umuran SMP, baru lulus SD itu pegangnya Mu'jamul Wasit, sering buka-buka gitu. Sekarang ya kita ini Pak ya, Al-Ma'ani di sini. Tapi enggak mengapa. Nah, penting sering buka kamus. Nah, dan awalnya enggak langsung ketemu Pak. Harus talaki, harus tanya sama kelas gimana ini. Cari nanti lama-lama terbentuk sendiri maharoh atau keterampilannya. Nah, hanya sekedar apa? Menyemangati. Nah, biar punya kamus, beli kamus dan membuka kamusnya. Nah, kalau ini kan nggak buka Pak ya, langsung Pak ya, ketik langsung seret instan. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Tidak ada. Baik, sekarang masuk ke nomor 2. Tadi definisi dan contoh dari maf'ul bih. Sekarang poin yang kedua yang baca Mas Eko. Mas Eko yang kelas 2. Jadi kelas 2 kemarin. Nah. Bismillah. Sani qad yata'addadul maf'ulun bihi idza kana fi'lu min af'ali allati tansibu aksara min maf'ulin. Okay. Wa hadhil af'alu hiya al-awalu af'alu bukan mamnu minas sarfi, jadi disukun aja. Di tanwin. Af'alun tansibu maf'ulina musanna maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabaru di tanwin aja, bukan mamnu minas sarfi. Mubtada'un wa khabarun wa hiya af'alun dhon. Lanjut. Dhonna khala hasiba za'ama ja'ala hab. Lanjut. Af'alun yakini mudhaf ilaih. Af'alun yakini ro'a ilma wajada alfa tatom bimakna i'lam ta'allam bimakna i'lam. Itu ta'allam. ta'alam bimakna i'lam. Af'alu tahwili sirun fa'ala, wazan fa'ala. Sayyirun Fa'ala.
sayyara, sayyara, nggih, hawala, nggih, ja'ala, radda, ittakhadha, takhidha. takhidan, nggih. Jazakallah khair. Baik. Sekarang bahasan yang kedua, masalah ta'addud. Ta'addud lebih dari satu. Nah, ya, ta'addudnya maf'ul bih. Maf'ul bih lebih dari satu. Nah, maf'ul bihnya poligami, baik. Qad yata'addadu. Tafa'ala yatafa'alu. Ta'ad yata'addadu. Nah, berbilang. Nah, yata'addadu ini wazan apa, Mas Eko? Tafa'alu. Wazan tafa'ala. Berarti madinya Ta'addadu. ta'addada. Coba tasrif. Ta'addada ya ta'addadu. Ta'addudan. Muta'addidun. Muta'addadun. Ta'addad ya. Itu dari wazan tafa'ala yatafa'alu. Ana tanya aslinya. Aslinya Mas Giri. Ta'addada ini dari apa? Mujarrodnya. Kalau ta'addada ya ta'addadu, ntar dulu. Mas Eko apa artinya? Apa artinya? Menggabungkan bukan? Berbilang. Misalkan yata'addadul misbah fil fasli. Apa misbah? Kipas angin itu berbilang di kelas itu. Lebih dari satu maksudnya. Berbilang, yata'addadu itu berbilang. Lazim atau muta'addi, Mas Eko? Kira-kira? Muta'addi, kurang tepat. Berarti lazim. Enggak ada ketiganya. Lazim, muta'addi. Jadi lazim, Pak. Ya ta'addud itu lazim. Mungkin jadi mikirkan ta'addud poligami berarti muta'addi. Enggak, Pak. Nah, ta'addud itu adalah apa? Pak Sri? Lazim. Oke, lazim. Ta'addud itu berbilang lazim. Baik, tadi Mas Giri. Apa fi'il mujarrodnya? Bagus. Apa ada artinya? Menghitung, tasrif. Jangan bid'ah ya. Ada ya adu, ada ya idu. Ana sering kayak gitu, Pak. Tapi Ana nggak hilang akal. Ana nggak tahu ada ya adu, ada ya idu, ada ya udu. Tapi Ana tahu fil amarnya. Ana tahu di dalam hadis lain, misalkan Ana hafal hadis atau ingat ayat Al-Quran, makanya itu membantu. Kayak perkata Ibnu Mas'ud, uddu sayyiatikum, ketika nemui sebagian tabi'in yang berzikir dengan apa? Kerikil. Terus Ibnu Mas'ud marah, Abu Musa al-Asy'ari enggak berani. Hari lebih kibar, lebih senior, panggil Ibnu Mas'ud. Ini baju Rasulullah masih belum lapung, pokoknya masih baru meninggal. Ini sudah ada yang pakai kerikil-kerikil. Nah, datang, bener kayak gitu, datang ke masjid. Ngapain? Ini kita lagi ibadah, Masya Allah. Baik. Terus Ibnu Mas'ud bilang salah satu perkataannya, uddu sayyiatikum. Hitung keburukan kalian. Loh, wong ini beribadah. Jadi uddu. Nah, salah satu kenapa di pondok santri lebih cepat ya karena itu, Pak. Karena dipaksa menghafal ini ya, otomatis kan cepat connect-nya ya. Connect-nya. Dan itu ketika mendapati apa? Kata-kata seperti itu ya apa ya? Ditulis atau di apa untuk mengikat sayyidul ilma ya. Nah, dulu anak ketika kita mondok. Jadi dari situ uddu berarti ada ya uddu. Nah, kan nanti fil amrnya ada ya uddu. Anunya ada ya uddu. Masdarnya ada ya uddu. Adon isim fa'il. Ada ya uddu, ada don. Adat. Adat yang zamannya adat mulokkab. Nah, itu. Ada yang uddu, ada don, adon. Nah, adon.
Itu baru ini apa? Ma'dudun. Nah, adat sama ma'dud ya. Iya, adat sama ma'dud. Nah, adat ma'dud. Nah. Jadi seperti itu, Pak. Nah, memang apa ya? Butuh sering memang, Pak. Awalnya memang susah, tapi nggak lama insya Allah kalau terbiasa. Dan biasanya ketika orang ngoreksi analisa seperti ini, nggak jauh-jauh dari kamus biasanya. Dicari. Makanya buku ini akhir-akhirnya itu dulu tatbik kamus ada di buku ini. Kita di pondok kan selesai dulu karena pengajarnya banyak. Itu di belakang-belakang itu cara membuka kamus. Dan ada pelajarannya dulu. Anak masih ingat ketika di pondok dulu. Buka kamus seru itu. Pertama yang mudah-mudah. Terakhir itu yang nggak memiliki pecahan. Kalau memiliki pecahan kan bisa ditelusuri, Pak. Oh ini aslinya ini 3 hurufnya. Tapi kalau nggak memiliki pecahan nggak bisa. Nggak bisa. Dan dulu jelas nggak boleh pakai ini. Kayak ini langsung instan. Ya seperti itu, Pak. Nah, jadi dari ada ya uddu. Ada ya uddu artinya menghitung. Nah, adat tuh misalkan adat tuh alma, saya menghitung air. Adat tuh al-qalam, adat tuh apa. Nah, ada ya uddu lazim atau mutaaddi, Mas Giri? Mutaaddi. Nah, mutaaddi. Nah, ada ya uddu ya tafa'ala ya ta'addadu. Ada lagi pecahannya? Ada yang bisa mendatangkan? Dari ada ya uddu. Tadi ya ta'addada. Ya ta'addadu. Apalagi kira-kira? Banyak, Pak. Pokoknya dari kata ada, nanti wazan, jadi kan coba-coba aja. Kalau af'ala ada nggak ya? Kalau fa'ala ada nggak ya? Kalau taf'ala ada nggak ya? Istaf'ala ada nggak ya? Coba-coba aja. Apa kira-kira? Hah? Hah? Ada, iya ada, Pak. Apa artinya ada? Menyiapkan. Ada yu'iddu i'dad du'at, menyiapkan dai, kan ada kan di sini marhala atau jenjang i'dad du'at, yaitu i'dad dari a'adda, menyiapkan makanan, berarti i'dadu at-ta'am. Saya menyiapkan makanan untuk istriku misalkan, berarti apa bahasa Arabnya? Saya menyiapkan. Dan tadi kan a'adda, kalau saya menyiapkan a'adtu, saya telah menyiapkan, saya akan menyiapkan. A'dadtu itu saya telah menyiapkan, saya akan menyiapkan. U'didtu saya disiapkan. U'iddu. Sa'u'iddu. Oh iya. Berarti ditambah sa lagi masih lama, belum matang berarti. U'iddu. Iya. Sa'u'iddu tu'am li zaujati al-habibah misalkan. Memang kayak gitu, Pak. Nah. Kayak gitu. Nah. Lanjut, bisa ada, bisa apa lagi? Bisa lagi? Ista'adda. Kalau ista'adda apa? Bersiap-siap. Ista'adda. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nah, ada bisa juga, Pak. Ada menghitung juga. Nah, seperti ada ya udu. Nah, lanjut, Pak. Nah, ini banyak makan di situ, tapi nggak mengapa. Nah, qad yata'addadul maf'ulu bih, dan maf'ul bih itu bisa lebih berbilang jika fiilnya termasuk fiil-fiil yang menasabkan tansibu, nasaba yansibu, aktsaro min maf'ulin. Jika fiilnya termasuk fiil-fiil yang bisa menasabkan lebih dari satu maf'ul. Maf'ul bih bisa lebih dari satu dengan syarat dengan syarat fiilnya termasuk fiil-fiil yang menasabkan lebih dari satu maf'ul. Apa aja itu? Kelompoknya, klasifikasinya dibagi menjadi 3. Af'alun tansibu maf'ula ini fiil-fiil yang menasabkan 2 maf'ul, dan 2 maf'ul ini asalnya adalah mubtada dan khabar. Jenengan sudah pelajari di Muhtarad ya. Bismillah.
fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul. Yang dua maf'ul ini asalnya adalah mubtada dan khobar. Dibagi menjadi 3. Yang pertama af'aludz dhom, fiil-fiil yang bermakna dhon, bermakna apa? Persangkaan. Terus af'alul yakin, fiil-fiil yang memiliki makna apa? Yakin. Terus af'alut tahwil, fiil-fiil yang memiliki makna apa? Mengubah. Nah, mengubah. Nah. Tapi jenengan jangan kaget ketika melihat fiil ini misalkan maf'ulnya cuma 1 di dalam kalimat. Tidak mengapa, Pak. Ini enggak wajib dia. Misalkan dzonna di dalam Al-Qur'an. Wa dzanantum billahi dzonna as-sau. Malah di sini enggak ada maf'ul bihnya. Adanya dzonna as-sau di sini sebagai maf'ul mutlak. Apalagi am hasibatum an tadkhulul jannata. Di sini ada hasiba, tapi di sini maf'ul bihnya am hasibatum an tadkhulu al jannata. Maf'ul bihnya mana satunya? Am hasibatum an tadkhulu al jannata. Ini maf'ul bih dari dakhala yadkhulu tadi, tadkhulu. Nah, maf'ul bihnya adalah masdar muawwal. Nah, am hasibatum an tadkhulu an dan fi'ilnya. Masdar sorehnya am hasibatum dukhulal jannah. Nah. Jadi saya ulangi, ketika jenengan mendapati di dalam teks Arab ini tidak memiliki dua maf'ul bih, bukan kaidahnya salah, tidak. Jadi fiil-fiil ini bisa atau terkadang memiliki dua maf'ul bih, yang dua maf'ul bihnya ini adalah mubtada dan khobar, tapi tidak menutup kemungkinan hanya satu maf'ul bihnya. Fiil-fiil ini yang pertama faludzon. Apa aja fiilnya? Dzonna, khola, hasiba, za'ama. Artinya sama, menyangka. Dzonna ya, tasrifannya dzonna ya dzunnu, masdarnya dzannun. Khola ya khilu. Nah, hasiba ya yahsibu yahsabu. Hasibaya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hasiba yahsabu. Za'ama yaz'umu. Ja'ala yaj'alu. Hab. Nah, ini lagi hab. Nah, itu semuanya membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Yang kedua yakin. Ro'a melihat, alima mengetahui, wajada mendapati, alfa sama mendapati, ta'allam yang artinya i'lam, ketahui. Terus yang ketiga tahwil, sayyara mengubah, hawala juga merubah, ja'ala menjadikan, rodda menolak, ittakhadha menjadikan, takhidha juga menjadikan. Nah, ini semua adalah fi'il. Nah, ini semua adalah fi'il yang bisa memiliki dua maf'ul bih, yang asalnya dua maf'ul bih tersebut adalah mubtada dan khobar. Ada pertanyaan? Simpelnya jenengan Muhammadun qaimun, masukkan fiil ini. Dzonna Zaidun Muhammadan qaiman. Jadi Muhammadun qaimun jadi maf'ul bih. Dzonna Zaidun Muhammadan qaiman. Zaid menyangka Muhammad itu apa? Berdiri. Alima Zaidun Muhammadan qaiman. Nah, seperti itu. Nah, simpelnya. Nah. Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke contoh. Gak ada? Gak ada. Berarti anak tanya. Misalkan begini, Pak. Tadi contoh dari anak yang simpel, dzonna Zaidun Muhammadan qaiman. Karena Muhammad qaimun itu mubtada dan khobar. Anak rubah. Anak tanya Mas apa? Mas Ismail. Misalkan begini, Mas. Dzonna Zaidun Muhammadun fil fasli. Kan Muhammad fil fasli mubtada dan khobar. Dimasuki dzonna. Dzonna Zaidun Muhammadan fil fasli.
Pertanyaannya, apakah Muhammad fil fasli tadi, Muhammad dan fil fasli, Muhammad mubtada maf'ul bi pertama, fil fasli kedua? Itu pertanyaannya. Bagaimana? Kan asalnya mubtada dan khabar nggih. Pak Sri, Muhammadun qaimun mubtada dan khabar. Muhammadun fil fasli mubtada dan khabar. Muhammadun jalas alal kursi mubtada dan khabar juga. Karena khabar kan bukan hanya isim dhohir atau isim mu'rab, bisa apa aja? Syibul jumlah. Yang syibul jumlah itu ada dua, jar majrur dan dzaraf majrur. Dzaraf ada dua lagi. Terus khabar itu bisa dari jumlah fi'liyah, bisa dari jumlah ismiyah. Mubtada khabar yang mana ini? Kayak anak tanya Mas Ismail. Kira-kira Mas? Kira-kira? Jenengan sambil lihat contoh-contohin. Nah, sebelah kiri atas. Sengaja tadi anak potong di situ, contohnya nggak dibaca. Dibantu sama yang lainnya. Tebak-tebakan Pak. Nah, siapa tahu tepat. Ya. Kira-kira apa Pak? Mubtada khobarnya itu apakah hanya untuk isim mu'rab atau isim dhohir, atau boleh yang syibul jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Oh Pak Manto datang, oke. Iya Pak Manto. Hah? Yang ditanyakan apakah khobarnya itu, ini kan mubtada khobar kan, jadi maf'ul bih pertama dan kedua. Apakah khobarnya itu hanya isim dhohir ataukah boleh syibul jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah sebagai maf'ul bih? Boleh? Tidak boleh? Boleh. Berarti tadi Mas Ismail, Dhanna Zaidun Muhammadan fil fasli, Muhammad itu maf'ul bih pertama, fil fasli maf'ul bih kedua, fi mahalli nasbin, begitu ya? Fi mahalli nasbin. Bisa atau tidak bisa? Kira-kira macam-macam maf'ul bih di sini ada nggak pembahasannya? Hah? Syibul jumlah tidak bisa katanya Pak Manto. Halaman berapa Pak Bambang? Iya, macam-macam maf'ul bih nggak ada syibul jumlah Pak Manto. Hah? Dari isim dan khobarnya Andi. Yang jim. Masdar muawwal mana? Oh, masdar muawwal. Masdar muawwal itu dari an dan fi'ilnya atau anna isim dan khobarnya. Iya. Masdar muawwal itu. Itu masdar muawwal. Masdar muawwal kenapa kok bisa menjadi maf'ul bih? Karena dia bisa dirubah kepada isim ya. Nah, itu. Berarti bisa atau tidak bisa Pak Manto? Syibul jumlah? Tidak bisa. Ya, itu jawabannya berarti. Berarti syibul jumlah nggak bisa. Jumlah ismiyah? Hah? Kalau jumlah ismiyahnya nanti masdar muawwal bisa. Jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah bisa? Hah? Jumlah fi'liyah bukan masdar muawwal, nggak bisa kalau jumlah fi'liyah, Pak. Kalau an dan fi'il itu bukan jumlah fi'liyah. Itu masdar muawwal nanti. Nah, jadi dhanna gimana? Jumlah fi'liyah? Gimana? Masdar muawwal jumlah fi'liyah? Nggak bisa. Iya, yang takwilan dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah kan bisa anna isim dan khobarnya. Tapi kalau an dan fi'ilnya bukan jumlah fi'liyah, nggak bisa. Apa?
Kalau fiil, jumlah fiilnya saja tidak bisa, tapi an dan fiilnya ini adalah masdar muawwal. Nah, jadi kalau kembali ke depan, dzanna Zaidun Muhammadan qa'iman, bisa tidak? Bisa. Dzanna Muhammadun Zaidan dzanna Zaidun Muhammadan fil fasli? Tidak bisa. Dzanna Zaidun Muhammadan apa Pak kalau ismiyah? Intinya Muhammadan qaimun. Annahu qaimun. Nah, hanya ingin memperjelas Pak bahwasanya tidak semua mubtada dan khobar itu yang bisa dijadikan maf'ul bih pertama dan kedua itu lantas bisa langsung dimasukkan kepada fiil-fiil ini. Nah, hanya khobar yang dari isim mu'rab, isim mabni atau jumlah atau masdar muawwal, nanti kita bahas di poin yang kedua. Nah, kenapa ana bahas? Karena dari dulu ada yang i'rab, misalkan dzanna Zaidun Muhammadan fil fasli maf'ul bih kedua fi mahalli nasbin. Enggak bisa. Nah, meskipun jumlahnya susunannya betul, Pak. Dzanna Zaidun Muhammadan fil fasli betul. Nah, tapi fil faslinya bukan maf'ul bih. Fil faslinya bukan maf'ul bih. Nah, fil faslinya nanti sebagai apa? Sebagai apa Pak? Nah, nanti kita bahas di akhir-akhir aja, ketika ketemu pertemuannya. Nah, baik, kata beliau sini contohnya, mithlu dzanantu rajula qa'iman. Saya menyangka laki-laki tersebut apa? Tidur. Asalnya kan ar-rajulu naimun. Asalnya ar-rajulu naimun. Dimasuki dzanantu rajula naiman. Ar-rajul maf'ul bih awal mansubun bil fathah, naiman maf'ul bih tsanin mansubun bil fathati. Yang kedua, khiltu Muhammadan akhauka, saya menyangka Muhammad itu adalah saudaramu. Muhammadan maf'ul bih awal mansubun bil fathah, akhauka maf'ul bih tsanin mansubun bil alif li'annahu minal asma'il khamsah. Wajada sa'iru at-tariqa wa'ron. Pejalan itu mendapati orang yang berjalan itu mendapati apa? Jalan tersebut wa'ron. Wa'ron itu apa? Curam ya. Asalnya at-tariq wa'run. Nah, contoh yang terakhir atau sebelum terakhir, ta'allam al-hayata jihadan. Ta'allam di sini artinya i'lam ya. Bukan ta'allam dari fi'il amr ta'allam apa? Beda. Ta'allam di sini yang artinya i'lam. Ketahuilah. Karena kalau fi'il amr yang dari ta'allama itu artinya belajarlah. Nah, berbeda dengan i'lam. Nah, ta'allam, ketahuilah, al-hayata jihadan. Hidup itu adalah perjuangan. Nah, terus contoh yang terakhir dari Al-Qur'an, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya, khalila. Asalnya Ibrahimu khalilun. Nah, ada pertanyaan? Yang memiliki dua objek atau dua maf'ul bih, kenapa? Af'alul dzan, af'alul yakin, af'alul tahwil, begitu. Iya. Tetapi Pak, gini. Terkadang kita mendapati fiil enggak masuk di sini, tetapi dia memiliki dua maf'ul bih. Misalkan kita bahas, kita membaca kitab berbahasa Arab atau di Al-Qur'an atau hadis. Ini fiil ini enggak masuk yang di sini, tetapi maf'ulnya dua. Itu jangan salahkan, ini kaidahnya enggak benar, enggak. Ini kan keseringannya. Tapi di sana banyak fiil-fiil yang enggak masuk di sini, dia memiliki dua maf'ul bih. Atau bahkan fiil yang ini, tetapi dia maf'ulnya cuman satu, banyak. Ya, jadi
Ini hanya seringnya dikelompokkan, diklasifikasikan, biarkan mempermudah. Nah, permudah. Nah, jadi begitu. Nah, makanya ketika sering membaca, insya Allah nanti semakin rosih ilmunya, semakin apa? Kuat. Nah, semakin tahu, oh ternyata kaidah ini hanya kaidah aglabiyah, keseringan, enggak kaidah muttoridah, enggak kaidah yang harus seperti itu mutlak. Nah, karena enggak bisa penuh ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kelas 2 belum ada latihan baca kitab nih. Udah. Kelas 2 ada. Hah? Kalau hadis sama Ustadz Hanif, iya itu bagus. Nah, biar sering praktek, gunakan waktunya sebaik-baiknya. Karena kita bukan penuntut ilmu yang kayak dikekang keadaannya, kondisinya, sehingga harusnya kita meroja, kita sudah berkeluarga dan lain-lain, kesibukan sudah banyak. Kalau tidak diimbangi dengan semangat yang seperti itu ya enggak kaidahnya nanti mentah terus. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.